berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita telah diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir diskusi tugas kelompok saya tentang modul 1.4. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semudut, kemudian Dewan Guru, Bapak Ibu dan tata usaha yang di SMA Negeri 2 Semudut. Kemudian saya akan membuat tugas hari ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan saya sendiri Ernita SPD, CGP Angkatan 11 Aceh Utara. Saya akan menjelaskan, saya akan memperkenalkan pembimbing saya, fasilitator saya bernama Yunsyah Putra SPD, sedangkan praktik pengajar saya Razi Akmal SPD. Kemudian saya akan menjelaskan tentang 8 konsep inti budaya positif dari perubahan dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol manusia, keyakinan keras, serta segitiga restitusi. Kemudian langkah selanjutnya, perubahan dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila kurikulum merdeka, memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Kelas itu sama-sama kita bertanggung jawab, guru ataupun siswa. Yang selanjutnya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan. Jadi murid tersebut apabila ada masalah, kita atasi secara bersama. Kemudian keyakinan kelas, ya. Kalau keyakinan kelas itu kami buat ada poin-poin sendiri. Yang pertama, memberikan salam, yang kedua masuk kelas tepat waktunya, membersihkan ruangan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian selanjutnya berdoa sebelum dan setelah pulang. Kemudian yang terakhir, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, yang bisa dilihat dengan secara nyata, ya. Yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas ataupun sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Itu sudah saya tampilkan tadi dengan berbagai kasus anak.
kasus si Bening sama kasus si Alfi ya. Itu sudah saya tanggapi sampai dengan membuat menanyakan keyakinan kelas. Itu sampai saya paparkan anak tersebut membuat kesalahan, jadi anak tersebut bisa menjawab tidak akan mengulangi lagi. Kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin untuk hari ini tugas diskusi saya sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu, silakan diberi tanggapan. Silakan diberi tanggapan karena waktunya ada beberapa menit lagi. Saya mau bertanya, tadi di posisi kontrol guru, kira-kira yang posisi kontrol guru yang paling tidak baik itu yang berada di mana? Sebagai apa? Penghukum ya, karena seorang guru tersebut itu kalau sifatnya menghukum berarti tidak baik dilihat ataupun dipandang. Jadi kan harus ada motivasi dulu baru dihukum. Berarti kan di teori penghukum. Ada lagi yang Ibu tanyakan? Saya ingin bertanya, Iya, silakan Bu. apabila di dalam kelas kita mendapatkan kendala, siswa suka berbuat bising, langkah apa yang akan kita tempuh untuk mengatasi kegaduhan? Yang pertama kita panggil dulu Bu, ya panggil dulu siswa yang bising, kita panggil ke depan, kemudian kita akan memberi arahan, ya, kemudian kita pindah posisi duduk Bu, mungkin dari belakang bisa duduk di depan dekat sama kita, mungkin dengan dekat sama kita penjelasan yang kita berikan bisa dapat diterapkan. Ya sama-sama Ibu. Tadi saya akan melanjutkan pertanyaan dari Ibu Mada. Kan tadi pertanyaan tentang menghukum siswa. Bagaimana solusi lain yang kita terapkan selain dari menghukum siswa tersebut? Sedangkan siswa tersebut memang sudah beberapa kali kita ingatkan tapi tidak berubah juga. Udah mungkin nggak sanggup lagi dihukum sama guru bidang studi, bisa dibawa ke konseling guru yang bersangkutan ya, guru konseling. Kemudian kalau apabila konseling tersebut tidak bisa juga mempan mengatasi masalah tersebut, jadi bisa kita kasih surat ya kepada walinya. Jadi datang wali kita sampaikan nanti permasalahan anaknya. Mungkin dari dengan kedatangan orang tua mungkin anak-anak bisa berdiskusi nanti waktu pulang ke rumah. Karena tampaknya tidak terlihat sarana. Iya. Mungkin seperti ini. Jadi Bu Devi, di posisi kontrol guru itu kan ada beberapa posisi dia seperti tadi ada yang menghukum, ada yang tipenya itu ketika dengan siswa seperti teman. Ada kita di beberapa. Ada yang main ya, ada yang materi. Jadi kan pasti di antara kita guru ini ada kita itu termasuk ke dalam salah satu tipe guru yang tadi itu. Jadi kalau misalnya kita tipe penghukum, itu lebih baiknya kalau kita itu sekarang belajar dulu bagaimana agar kita itu bisa menjadi seorang guru yang bersikap manajer. Nah, jadi guru yang berada di posisi manajer itu berarti guru-guru yang sudah bisa masuk ke dalam
murid memberikan salam kepada guru. Kemudian disiplin kelas pada waktunya. Berdoa sebelum belajar itu adalah kesepakatan kita buat sesuai dengan kelas masing-masing. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang budaya positif, saya persilakan. Tentang budaya positif. Ya, silakan Bu Sri. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai penerapan disiplin atau budaya positif ini. Selain tadi mengucapkan salam, buat kesepakatan itu, apakah ada lain yang bisa kita terapkan di sekolah? Dari pertanyaan yang Ibu Sri sampaikan, apakah ada tindakan yang lain selain saya sampaikan yang tadi? Mungkin salah satunya selain itu bisa melaksanakan piket setiap hari. Ya, anak-anak bisa membersihkan ruangannya dari dalam maupun dari luar. Juga anak-anak bisa membuang sampah yang ada di sekeliling lingkungan sekolah. Itu saja Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Anita. Mungkin ada yang lain? Mungkin saya kemarin membuat segitiga restitusi dengan mengambil dua siswa di sini. Yang pertama saya mengambil yang bernama Bening dari kelas 1-3. Dia membuat pelanggaran membawa HP ke sekolah. Ya, jadi waktu saya tanya kenapa dia bawa HP ke sekolah, saya berkonsultasi langsung dengan si Bening. Kemudian saya bawa ke kantor karena dia membuat kesalahan. Jadi dia akan menjawab kesalahan dia dan dapat diakui kesalahannya. Saya akan membuat sebuah perjanjian supaya HP tersebut tidak bisa dibawa ke sekolah karena peraturan sekolah tidak bisa membawa HP. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua itu saya ambil pada si Alfi, yaitu terlambat pergi ke sekolah. Ya, mungkin dia telah bangun, asyik main HP di rumah sehingga datang ke sekolah itu bukan pada waktunya. Sehingga dapat saya membuat motivasi sama si Alfi. Saya memberikan motivasi yang baik sehingga mungkin ke depan dia bisa terjadi perubahan dengan sekolahnya tepat waktu dan bisa mengerjakan PR dengan rajin. Baik, terima kasih buat Bu Anita. Apakah praktik dari segi budaya restitusi itu hanya bisa diaplikasikan di sekolah saja atau di ruang lingkup lain bisa diaplikasikan? Biasanya restitusi tersebut dengan mengatasi berbagai masalah ya Bu. Salah satunya tindakan anak-anak yang membuat pelanggaran. Kemudian mungkin di luar bisa anak-anak itu membuat salah satu pelanggaran dengan melakukan tawuran, ya, berkelahi ataupun sesama kawan itu pulang sekolah itu merupakan pelanggaran yang sudah dibuat dari sekolah. Iya Bu. Mungkin ada yang lain? Kemudian untuk hari ini kita belajar pada perubahan dengan paradigma baru juga berkaitan dengan pelajar Pancasila. Ya, kita di sekolah di lingkungan sekolah ini kita belajarnya melalui profil pelajar Pancasila. Contohnya kita akan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, ya. Salah satunya mungkin di sini kita akan melakukan pembelajaran dengan guru-guru dengan metode kurikulum merdeka. Nanti ibu-ibu kalau masuk kelas ya mungkin untuk penguasaan materi yang sesuai ibu mengajar, ibu harus bawa masuk modul ke dalam ruangan supaya pencapaian
pencapaian belajarnya itu bisa terarah. Kemudian di sini di sekolah pun, di lingkungan sekolah kita juga kita mengadakan gotong royong ya. Gotong royong setiap hari Jumat karena kita akan membersihkan lingkungan sekolah karena juga menjaga salah satu dari budaya positif. Mungkin ada tanggapan yang lain, ya silakan Bu Melda. Baik, jadi selama Ibu menjadi guru penggerak, apa kira-kira budaya disiplin positif yang sudah konsisten? Mungkin ya, yang pertama saya terjadinya perubahan metode mengajar. Mungkin dulunya mengajar dengan asik menonton ataupun ceramah. Sekarang saya melihat siswa itu sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua siswa tersebut kita akan memberikan penjelasan dengan ceramah. Mungkin anak-anak bosan, sehingga saya menggunakan metode yang lain, bisa dengan animasi ataupun video, ataupun saya melakukan praktek. Mungkin di dalam itu tidak bisa ya, kurang stabil tempatnya, saya bisa bawa ke lingkungan bebas ataupun di depan halaman kelas, bisa membuat dengan mungkin bisa mempraktekkan akar tunggang dengan akar serabut. Jadi anak-anak bisa melihat sendiri secara objek alami. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Jadilah generasi emas. Duduk Galang. Gimana kabarmu? Kalau saya yang bagus. Baik ya. Di jam mata pelajaran saya, kamu sering tertidur. Kenapa? Saya sering tidur di kelas karena saya telat tidur malam karena main game sampai larut malam. Sampai larut malam. Jadi kita sudah membuat kesepakatan kelas kemarin bahwa kalian harus masuk kelas itu tepat waktunya. Benar itu Galang? Benar. Benar. Jadi menurut kamu, ya, apakah main game itu benar bagi kamu? Tidak bagus. Tidak bagus. Alasannya? Karena dengan main game saya telat bangun pagi dan terlambat ke sekolah. Terlambat ke sekolah, ya. Jadi untuk kesepakatan kelas kemarin waktu Ibu buat ya, tidak boleh lagi kamu terlambat ke sekolah dan malamnya kamu tidak boleh bergadang lagi dan main game. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk ke depan supaya perbuatan yang salah kamu buat akan kamu perbaiki? Saya akan janji tidak tidur begadang lagi malam. Berjanji tidak bergadang lagi larut malam ya. Maka selama ini kamu sering dimarahi sama guru? Saya sering kena marah karena saya sering tertidur di kelas. Ya, Ibu sarankan ya, kamu tetap menjaga nama kelas untuk kedisiplinan sekolah. Dengar kamu Galang? Dengar. Dengar ya. Sekarang kamu sudah bisa kembali ke kelas ya, dan belajar dengan rajin ya, dan menjaga kedisiplinan kelas. Oke? Ya. Oke. Ya, Ibu panggil kamu ke ruang guru karena ada masalah. Apa masalahnya? Pernah melanggar peraturan sekolah. Melanggar peraturan sekolah. Masalah apa? Karena bawa HP ke sekolah. Bawa HP ke sekolah. Tahu nggak kamu, itu kan Ibu sudah membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas bahwa dalam kelas 1-3 tidak boleh membawa HP. HP. Kenapa kamu bawa juga HP-nya? Karena saya belum mengerjakan PR, Bu. Belum mengerjakan PR. Bagus. Ya, kenapa kamu kerjakan PR itu di sekolah? Karena saya juga nggak sempat buat di rumah, Bu. Soalnya teman-teman saya juga baru mengabari kalau ada PR di sekolah. Ya.
Mata pelajaran apa kamu buat PR-nya? Bahasa Indonesia, Bu. Siapa gurunya? Ibu Nita. Ibu Nita. Ya, Ibu. Kawan-kawan yang lain bagaimana? Sudah siap dikumpulkan? Sudah, Bu, dari kemarin. Tinggal kamu sendiri yang belum siap. Iya, Bu. Ya, untuk hari ini HP Ibu ambil, ya. Ibu buat sebuah perjanjian, kamu tidak pernah mengulangi lagi, ya. PR yang belum selesai kamu kerjakan, kamu boleh masuk ke ruang pustaka jam istirahat. Baik, Bu. Di rumah, ya. Kamu udah belajar di rumah? Kurang, Bu. Kurang. Kenapa bisa kurang? Karena saya juga sering lalai dengan HP. Lalai dengan HP. Jadi pekerjaan sekolah kamu lupakan. Iya, Bu. Nah, jadi saran dari Ibu, ya. HP di rumah boleh untuk mencari informasi, ya. Ya, Bu. Boleh kamu gunakan di rumah, tetapi tidak boleh kamu gunakan di sekolah. Untuk meningkatkan prestasi belajar kamu, ya, kamu harus rajin belajar, kemudian rajin membuat PR. Apabila nggak bisa di dalam kelas, kamu berhak menanyakan ke guru bidang studi, ya. Kemudian Bening, selama ini Ibu dengar kamu sering tidak masuk kelas, ya? Iya, Bu. Kenapa? Karena saya juga sering ke kantin. Kantin di jam mata pelajaran. Iya, Bu. Itu sangat melanggar, ya. Sangat melanggar. Kamu ke kantin waktu mata pelajaran Gimana kabar kalian? Ada sarapan sebelum sekolah? Ada? Nah, jadi Ibu sarankan semua siswa di kelas 1 sebelum berangkat ke sekolah, kalian harus sarapan, ya, supaya kuat kalian untuk jalan ataupun pergi ke sekolah, ya, bisa semangat di dalam kelas. Untuk hari ini kita mulai dulu untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sini ada 5, ya, yang sudah kita membuat kesepakatan dan harus bertanggung jawab. Yang pertama, masuk kelas pada waktunya. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar. Yang keempat, kehadiran 100% kecuali ada sakit ataupun berhalangan, ya. Itu diinformasikan melalui surat ataupun ke grup wali kelas. Kemudian tugas piket. Siapa yang mewakili dari kalian membuat refleksi? Maju, Nadira. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusratul Mulia. Saya dari kelas 1-3 ingin merefleksikan dari saya kesepakatan kelas belajar dengan giat.
Siap? Dah selesai? Silakan duduk kembali. Bening, maju bening. Refleksi yang kedua. Ide, maju. Cool dek, cool. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Terima Kasih. Saya dari kelas 1-3. Saya ingin Refleksi. Kesepakatan kelas. Ya kan, dan tanggung jawab bersama. Itu salah satu merupakan kesepakatan kita bersama